Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Anwar dalam pelajaran fikih kelas 2. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak jangan lupa saya tekan klik subscribe dan share channel YouTube MI Hidayatullah ya. Dukung terus channel YouTube MI Hidayatullah Official agar tambah berkembang channelnya. Nah, anak-anak, untuk kemarin kita sudah mempelajari, kalian sudah mempelajari tentang bacaan niat ya. Bacaan niat yang sudah kalian kirimkan ke Pak Anwar ya. Tetapi masih juga ada yang belum mengirimkan ke Pak Anwar. Ada beberapa anak yang juga belum mengirimkan tugas ke Pak Anwar. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Akan saya ulangi lagi materi pembelajaran fikih, yaitu tentang apa? Sholat fardu. Nah, anak-anak, kemarin di awal sudah saya jelaskan tentang rukun dan syarat sah sholat fardu. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anwar akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Ada 3. Yang pertama, karena rukun yang tidak terpenuhi. Yang kedua, syarat sah sholat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, karena sebab lain. Nah, sekarang yang pertama, rukun sholat yang tidak terpenuhi. Nah, rukunnya apa saja? Kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama, rukun sholat yang tidak terpenuhi, contohnya tidak berniat tidak berniat sholat. Nah, yang kedua, tidak melaksanakan takbiratul ihram. Yang ketiga, tidak membaca suratul Fatihah, tidak mengerjakan rukuk atau sujud, tidak tumak ninah, tidak tertib mengerjakan rukun sholat, banyak bergerak di luar ketentuan sholat, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Nah, ketika rukun-rukun sholat ini tidak terpenuhi, berarti sholatnya tidak sah ya. Yang kedua, anak-anak, syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Contohnya apa syarat sahnya sholat? Kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama apa? Tempatnya ada najisnya. Seumpama sajadahnya kena najis. Terdiri dari apa kok kena najis? Barusan kena kencing, seumpama kena apa? Kotoran cicak, kena kotoran ayam. Nah, ketika sajadah yang kamu gunakan ini kena najis, berarti sholat kamu tidak sah. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu tidak terpenuhi. Bisa lagi juga untuk syarat sahnya sholat adalah pakaian yang terkena najis. Seumpama kalian pergi ke masjid, naik sepeda mau ke masjid, di tengah jalan di tengah jalan ada burung yang lewat di atas kamu. Nah, ada burung yang lewat. Nah, burungnya itu mengeluarkan kotoran terus mengenai baju kamu. Nah, berarti bajunya ini kena najis atau najis dari kotoran burung. Nah, kalau kena najis berarti dipakai sholat tidak boleh, tidak sah sholatnya. Paham anak-anak ya? Nah, selanjutnya karena sebab lain adalah sebabnya, yaitu sholatnya sambil bergurau, sambil ngobrol dengan temannya. Nah, ini sholatnya tidak sah. Karena apa? Kalian membaca bacaan di luar bacaan sholat. Nah, kalau kalian membaca bacaan di luar bacaan sholat, berarti kalian sholatnya tidak sah. Seumpama sholat Allahu Akbar. Nah, sini terus bergurau sama temannya. Nanti setelah sholat kita main sepak bola ya. Nah, ini contoh berbicara di luar dari bacaan sholat, itu membatalkan sholat. Atau lagi sholat sambil tertawa. Nah, terus bergerak di luar ketentuan sholat. Sama ketika Allahu Akbar nyableki temennya, pok ini, pok, nah gini, nyablek temannya, lu, nah nggak boleh ya. Itu namanya apa?
bergerak di luar ketentuan sholat. Nah, makan dan minum saat sholat. Nah, ketika sama kalian pas cuacanya panas, ketika sholat di sebelah kalian ada minum, saya tak minum dulu aja, ngelak, saya haus soalnya. Nah, itu juga membatalkan sholat, tidak boleh ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita praktekkan keserasian gerakan dan bacaan sholat fardu. Nah, sholat itu dimulai yang pertama apa? Takbiratul ihram. Nah, kamu buka halaman 29 ya anak-anak. Kamu buka halaman 29 sambil lihat video Pak Anwar. Nah, pada halaman 29 ini yang pertama yaitu niat. Nah, pada saat niat ini badan kita berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke tempat sujud. Ya, pandangan menghadap ke tempat sujud. Nah, setelah itu, nah anak-anak perhatikan, niat itu boleh diucapkan ya, boleh diucapkan atau boleh diucapkan di dalam hati. Nah, kapan pelaksanaan waktu niat itu? Waktu niat adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, ketika kamu bilang Allahu Akbar, di dalam hatinya berniat sedang melaksanakan sholat apa ya, seumpama sholat subuh, sholli fardhu subuhi. Jadi kalian ketika takbiratul ihram ketika Allahu Akbar, hatinya bunyi sholli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilan qiblati anillahi ta'ala, gitu ya. Itu untuk niat. Paham anak-anak kira-kira dari penjelasan Pak Anwar? Nah, itu yang niat. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu ukurannya bagaimana? Nah, banyak macamnya sekali ya anak-anak. Tetapi kalau kita mengikuti buku yang paket yang kalian pegang, takbiratul ihram itu mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Boleh segini ya. Allah. Jadi tangannya menghadap ke depan, telapak tangannya menghadap ke depan. Allah. Diikuti bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, bersedekap ya, bersedekap meletakkan tangan di atas dada. Nah, tangannya di atas dada gini ya. Dan ketika bertangan di atas dada gini, kalian membaca apa? Doa iftitah. Bagaimana doanya? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah baca iftitah, lanjut apa? Baca surah Fatihah. Surah Fatihah ini adalah rukun sholat, wajib dibaca. Kalau Fatihah ini tidak kamu baca, sholat kamu tidak sah. Jadi kalau kamu sholat setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, cuma diam saja gini, tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya, surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, membaca surah dari Al-Quran, ya, membaca surah dari Al-Quran, ya. Kamu pilih surah apa yang kamu hafal. Tidak harus yang panjang, yang sedengan saja, ya. Selanjutnya ruko dimulai. Nah, membungkukkan badan, punggung lurus sejajar dengan kepala. Terus kedua telapak tangan ini diletakkan di lutut, ya. Terus bacaannya ruko gimana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, selanjutnya i'tidal, mengangkat tangan, ya. I'tidal, mengangkat tangan, bangun dari ruko. Sami Allahu liman hamidah. Bacanya gimana? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah i'tidal apa?
Sujud ya, sujud dengan menempelkan dahi, nah, dahi, hidung menempel di tempat sujud ya. Terus kedua telapak tangan juga menempel ya. Kedua ujung kaki ditegakkan. Nah, ujung kakinya ditegakkan menghadap kiblat. Nah, sujud boleh didahului dengan meletakkan tangan terlebih dahulu sambil membaca takbir. Setelah idal, Allahu Akbar, sujud ya. Bacanya sujud gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diulangi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu, setelah sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, caranya gimana? Duduk di antara dua sujud atau gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud. Apa namanya? Cara duduknya. Tetapi bacaannya beda. Tahiyatnya cuma sampai sini. Duduk tasyahud awal, at-tahiyatnya sampai sini. Diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ saja. Setelah itu kalian berdiri lagi. Nah, itu untuk apa? Duduk tasyahud awal. Nah, untuk duduk tasyahud akhir disebut duduk tawarruk ya. Ya, cara duduknya gimana? Telapak kaki kanan ditegakkan ya. Terus dan jari-jarinya menekan ke lantai. Sedangkan kaki ujung kiri kamu diluncurkan ke bawah kaki kanan. Nah, ketika duduk ini kalian membaca doa apa? Tahiyat tadi yang tahiyat awal kamu tambahi, kan tadi sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ sudah selesai kalau tahiyat awal. Nah, kalau tahiyat akhir ditambahi lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus ditambah doa. Kalau kalian sudah diajarkan di sekolah, gimana doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Nah, untuk menoleh ke arah kanan ini merupakan rukun sholat, jadi harus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama ini ya. Salam yang pertama adalah rukun. Kalau yang kedua menoleh ke kiri itu sunnah ya. Anak-anak, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi kepada Pak Anwar ya. Mungkin itu saja. Nanti sambil menyimak video Pak Anwar, jangan lupa sambil melihat buku ya untuk membaca panduannya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri.